Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tahannan ala Sayyidina Muhammad صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والسقم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبا القاسم سيد العرب والعجم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terutama para habaib dzurriyyatir rasul yang kebetulan malam ini hadir bersama kita, atau para syaraif putri-putri daripada Sayyidatina Fatimah Zahra. Alhamdulillah malam hari ini kita berada di majelis Al-Hikmah. Sebetulnya kaula tak boron esok on untuk ngomong cak Madura, soalnya banyak orang kapi selalu bisa saya Madura, orang kapi benih kapi orang Madura, jadi banyak saya tak paham. Jadi jam laju didik lagi lo lancang kita. Oh ni. Sepaham dengan Madura, yang lain Madura tak paham. Alhamdulillah. Malam hari ini kita seberataan dengarkan tadi tentang manaqib dan Maulid Rasul, Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya apabila dibahas tentang Isra dan Mi'rajnya Rasul itu sangatlah luar biasa, di mana hanya satu-satunya hamba Allah yang paling dicinta oleh Allah Rabbul Alamin, satu-satunya makhluk yang dapat bertemu dengan Allah Rabbul Izzati yang menjadikannya sebagai hamba yang sampai naik di atas langit 7 lapis langit. Bahkan malaikat Jibril tidak dapat menembus sampai batas Sidratul Muntaha, tempat beliau berhenti waktu mengantar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sampian masih sabar duduk barangkali? Kalau masih saya lanjutkan, kalau tidak sedikit saja saya ambilkan barakatil Mi'raj tadi. Akhirnya ketika malaikat Jibril alaihissalam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa beliau menuju ke hadrat ilahi. Karena apa? Karena pada saat itu, yaitu pada malam 27 Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat beliau dan mengajak beliau untuk menunjukkan keindahan surga dan lain sebagainya. Kemuliaan ini yang hanya khusus diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril yang membawa beliau sejak Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang sekarang Masjidil Aqsa itu diserang atau dihancurkan sama orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib ikut sedih hati melihat keadaan Masjidil Aqsa, di mana beliau Isra-nya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan di sanalah dari Masjidil Aqsa sampai menembus 7 lapis langit sampai di hadapan hadratul ilahi, dan kembalinya pun demikian pula, turun pula ke Masjidil Aqsa.
sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada nabi-nabi lain yang diangkat oleh Allah dan dibawa menuju ke langit, tetapi dibawa langit tingkat 4, langit tingkat 2 ada, langit tingkat 5 Nabi Allah Musa alaihissalam sampai langit tingkat 6, tingkat 7 yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur yaitu semacam Ka'bah yang ada di atas langit, yang apabila diturunkan sebutir batu maka dia akan mengenai Ka'bah yang ada di muka bumi ini. Jadi bersambung. Dan di situ setiap hari malaikat yang tawaf keliling seperti yang ada di Makkah, setiap hari mereka tawaf 70.000 sejak Allah menciptakan langit dan bumi dan Baitul Ma'mur. Setiap mereka tawaf langsung masuk ke dalam Ka'bah yang di atas tadi di langit dan tidak keluar lagi. Berapa jumlah malaikat tersebut yang senantiasa bertasbih dan bertahmid kepada Allah serta mendoakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perayaan Isra dan Mi'rajnya Rasul mungkin ada di antara orang-orang yang tidak percaya, tapi sekarang zaman sekarang sudah mulai mereka mulai mengetahui jarak antara bumi dan bulan, jarak antara bulan dan matahari dan seterusnya. Zaman dahulu mereka tidak tahu, bahkan berkata, "Ya Muhammad, angkat kakimu sebelah." Diangkat oleh Rasul. Angkat dua-dua. Kalau saya angkat dua-dua saya jatuh. Kata Abu Lahab, "Bagaimana bisa engkau ngangkat dua kaki kalau bisa mau menembus sampai langit ke 7?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila dengan kehendakku maka aku tidak dapat berkudrat apa-apa." Kudrat ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya, saya ringkas saja biar tidak terlalu malam. Sesampainya di hadratul ilahi, apa yang didapatkan? Pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kalimatnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itulah kalimat yang dapat diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada junjungan kita Nabi Muhammad, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Salam keselamatan untukmu wahai nabiku, dan rahmat senantiasa aku curahkan kepadamu. Baru Rasulullah SAW mengingat kita umatnya, "Assalamu alaina," salam keselamatan bagi kami ya Allah, "wa ala ibadika sholihin," dan atas hamba-hambamu yang soleh. Arti yang soleh yaitu orang yang mengerjakan perintah Allah, terutama sholat 5 waktu. Karena Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat." Pertama kali Allah akan menghisap seorang hamba itu di hari kiamat yaitu tentang sholatnya. Wa idza shalahat sholatuhu, apabila sholatnya benar, shalahat jami'a amalu, semua amalannya dibenarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jagalah sholat. Allah fis sholat,
Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap hadratul ilah, yaitu naik turun dari Sidratul Muntaha sampai di hadapan Allah Rabbul Alamin, turun, diturunkan lagi, dipotong 5 sampai menjadi 5 waktu yang sekarang ini. Dan itu pun ketika bertemu kembali dengan Nabi Allah Musa alaihissalam di langit yang ke-6, Nabi Musa berkata, "Ya Muhammad, kembalilah, umatmu tidaklah akan mampu mengerjakan sholat 5 waktu tadi." Umatku orang yang besar-besar, mereka diberi waktu 2 kali sehari, pagi dan maghrib sore, tapi mereka tidak dapat melakukannya. Kembalilah wahai Muhammad, minta keringanan lagi kepada Allah, biarkan umatmu free, libur daripada sholat. Kata Rasulullah kepada Nabi Allah Musa, "Ya Musa, sholat ini adalah hubungan antara seorang hamba kepada Allah. Mi'raj ummati as-sholat." Mi'rajnya hamba Allah itu ya umatku sholat. Apabila dia hendak mengangkat takbir, begitu sudah mengambil air sembahyang, mengangkat takbir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, "Ya malaikati, wahai malaikatku, irfa'u dhunuba 'abdi an ragabati." Angkat dosa hambaku daripada beban yang dia pikul, hatta ya'budani tahiran, agar dia dapat menyembah diriku dalam keadaan suci tanpa dosa. Demikianlah ketika kita sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, selesai dari sholat, malaikat bertanya, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, anu'iduha ilai, apakah dosa-dosanya kembalikan kepada orang tadi?" Apa jawab Allah kepada malaikatnya? "Ya malaikati, wahai malaikatku, la yaligu bikaram illal afwa." Tidak pantas dengan kemuliaanku ataupun keagunganku dan kebesaranku kecuali ampunan bagi hamba tersebut. Ishhadu, saksikan, anni qad ghafartulah, aku sudah mengampunkan dosa daripada hambaku tersebut. Ini adalah dosa antara kita dengan Allah. Jika antara kita dengan manusia, wajib kita saling meminta maaf atau meminta halal. Disinilah keutamaan daripada sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah dan merupakan apa yang ditekankan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selamatkanlah diri kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian daripada api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Wuguduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia-manusia yang ingkar kepada Allah dan batu-batuan yang sangat besar sebagai bahan bakarnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita seberataan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada ahli bait Rasulullah, serta dikumpulkan kita kelak bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al ya Allah fina wala ma'ana wala hawalaina
شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة أنت فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا يا الله. Ya Rabb, selamatkanlah diri kami. Ya Allah, ampunkan kedua orang tua kami, guru-guru kami, kai dan nenek kami, dan orang-orang yang kami cintai. Ya Rabb, mudahkanlah rezeki yang halal agar kami dapat memberi makan anak dan istri kami dengan rezeki yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Rabb, ampunkan bila ada dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Rabb, Engkau lebih tahu apa yang ada di hati kami, apa yang ada di diri kami. Kabulkanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, hajat dunia dengan segala kemudahan, wa hajatul akhirah dengan segala ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.